Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu WFH ini, saya sedikit berbagi tentang suksesnya seorang yang mendapatkan beasiswa LPDP pada tahun 2016. Insya Allah pada Agustus 2020 ini beliau menyelesaikan pendidikan S3-nya di Universitas Leicester, Inggris. Beliau adalah Mas Budi Waluyo dari Politeknik Keuangan Negara STAN Jakarta. Hasil akhir dari wawancara saya ini adalah bagaimana Bapak dan Ibu Saudara bisa termotivasi berdasarkan pengalaman yang beliau lakukan untuk meraih beasiswa LPDP ini. Dalam sebuah tulisan beliau menulis beasiswa narkoba. Nah, apa yang dimaksud dengan beasiswa narkoba ini? Baik, kita lihat video berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Mas. Selamat siang, Pak Edi. Selamat pagi Ya, waktu Inggris. ya, selamat pagi di sana jam 6 di Inggris ya. Di Iya, Payakumbuh, waktu Indonesia Barat jam 12.00 ini. iya, iya. Ya, yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Budi Waluyo ini Sama-sama, Pak. yang mau berbagi pengalaman buat kawan-kawan dosen di Indonesia yang akan menempuh S3 atau yang akan mengambil LPDP, Pak. Ya. Ya, 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 ya. Untuk kita ketahui, Mas Budi Waluyo ini ya merupakan mahasiswa S3 di Universitas Leicester ya. Iya, di Leicester, Pak. Leicester. Dan saya lihat informasinya S1, S2, S3 Mas Budi ini beasiswa luar biasa ini. Ya, karena saya nggak punya biaya untuk kuliah sendiri, jadinya saya cari beasiswa. Alhamdulillah ya. Nah, mungkin saya tertarik satu tulisan Mas Budi ini di Facebook, bisa dijelaskan nanti tentang beasiswa narkoba, Pak. Oh, yang itu. Ya, 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 Ya. ya. Gimana ceritanya itu? Itu kan tulisan tentang ini sebenarnya, apa namanya, belajar bahasa Inggris intinya gitu ya. Iya. Waktu itu saya ceritakan awalnya itu karena saya ngobrol-ngobrol di grup WhatsApp sama teman-teman yang lagi pada nyari beasiswa tentang belajar Iya. bahasa Inggris gitu. Iya. Salah satu tantangan yang paling berat untuk dapat beasiswa kan bahasa Inggris, Pak ya. Skor bahasa Inggris itu banyak teman-teman yang mengalami kesulitan begitu. Betul, sama Nah, dengan saya nih, Pak. sama juga dengan saya, Pak. Jadi Eh, saya dulu tuh belajar bahasa Inggris benar-benar luar biasa lah. Saya apa panjang sekali prosesnya karena memang saya nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Waktu SMA sebenarnya saya lumayan bisa lah gitu ya. Tapi begitu saya kuliah terus kerja kan nggak pernah belajar lagi. Jadi Iya. SMA kan tahun 2000, begitu saya kemarin-kemarin nyari beasiswa itu udah tahun 2015. Jadi udah Iya. 15 tahun kan nggak pernah lagi Iya, apa betul. belajar bahasa Inggris, nggak pernah dipakai juga. Jadi udah hilang itu ilmunya. Iya, Nah, iya. jadi untuk start lagi itu memang sangat berat. Waktu itu saya mau mulai nyari beasiswa itu tahun 2015 ya. Iya. 14. Heeh. 2014 saya start kepikiran untuk mau kuliah lagi itu 2014. Nah, Hmm. ya itulah ya poin awal yang saya dapat waktu itu untuk persyaratan beasiswa itu, persyaratan-persyaratan Iya. administrasi bisa dipenuhi lah gitu ya. Nah, cuman ya itu yang Iya. saya ya skor bahasa Inggrisnya itu, persyaratan bahasa Iya. Inggris yang saya harus kejar ketinggalannya jauh sekali begitu, skor TOEFL atau IELTS yang harus saya penuhi. Awalnya itu, Nah, Pak Budi berapa skornya? IELTS-nya? nah waktu itu saya pertama kali tes TOEFL, Pak. Ya. Jadi TOEFL itu saya dapat skor awal itu 467. Ya. Jadi Terakhir setelah belajar itu setara dengan IELTS 5 lah gitu ya. Sementara 5. untuk persyaratan beasiswa itu rata-rata skor TOEFL-nya itu minimal sekitar 550 kalau untuk S3 ya. Dan kalau Iya, untuk iya, iya. TOEFL untuk IELTS itu sekitar 6,5 atau 7 gitu ya. Jadi saya harus ngejar
jauh sekali gitu. Iya, iya. Waktu itu pertama ya saya coba untuk belajar mandiri. Iya, Pertama saya belajar autodidak dulu. Jadi pendidik dulu. ya coba belajar sendiri, coba belajar apa? Saya downloadin buku-buku, terus PDF, terus saya juga beli buku-buku apa? Ya itulah pelatihan bahasa Inggris yang Pelatihan. toko sejenisnya itu. Saya Iya. coba Ber- sendiri gitu kan. Tapi ya yang Kalau namanya belajar sendiri itu peningkatannya gimana, Pak? Kalau belajar otodidak itu peningkatannya gimana? sebenarnya apa? Ya itu tadi kalau yang mungkin bagi yang katakanlah otak yang masih muda gitu ya, yang nggak banyak pikiran mungkin bisa cepat Pak. Iya, Tapi iya, terus iya. terang saya waktu itu kesulitan karena kan kita belajar sambil kerja ya. Waktu itu kan ya saya kerja full time, kemudian waktu untuk belajar bahasa Inggrisnya kan waktu-waktu sisa itu. Iya, iya. Jadi saya belajar otodidak itu ada yang pakai baca buku, latihan soal, terus kemudian dengerin video gitu ya. Itu Iya, kadang-kadang saya hanya ya pokoknya waktu-waktu sela lah, misalnya nonton video aja biasanya saya sambil sambil nyetir gitu, saya taruh di dashboard itu gitu ya, videonya saya dengerin iya. pokoknya apa Wah, ya waktu-waktu kayak gitu yang kapan saya bisa curi waktu untuk belajar gitu ya. Sementara kalau iya, di iya. kampus mungkin gitu. Jadinya ya coba dengan waktu yang terbatas itu. Nah, waktu itu hasil dari saya belajar otodidak itu saya tes lagi naik Iya, jadi sekitar 500 lah. Sekitar iya, seingat iya. saya belajar setelah belajar otodidak itu saya 2 kali coba Hmm. ikut tes naik gitu Pak. Jadi Iya, sekitar iya. gitu. Hmm. Cuman kan masih jauh ya jaraknya untuk sampai dengan Enam 500 setengah, jauh. lima ratus Iya, lima puluh. iya. Nah, kemudian berapa kali ikut lesnya atau ini kursusnya? Nah, setelah itu setelah saya belajar otodidak itu sekitar 6 bulan Ya, belum bisa mencapai skor apa untuk persyaratan beasiswa untuk daftar ke kampus juga belum bisa. Akhirnya ya udahlah saya harus les gitu kan. Saya harus iya, meluangkan waktu yang lebih terjadwal gitu ya. Sebenarnya iya. kalau kita belajar autodidak itu kita disiplin, ada waktu tertentu juga sebenarnya nggak perlu les kalau memang mampu ya. Iya, Tapi iya. ya karena tadi saya udah mencoba 6 bulan belajar sendiri dan nggak bisa, ya Heeh. akhirnya udahlah saya daftar les saja, saya ikut les. Iya. Nah, setelah ikut les itu Berarti yang berapa waktu, Pak? Heeh. Berapa lama pertama dari ya bisa dari 460 itu ke 6,5 550 itu berapa? Setahun? iya kalau kalau di total hampir 2 tahun Pak, karena tadi yang Dua pertama tahun ya? belajar autodidak itu saya belajar sendiri sekitar 6 bulan. Nah, Iya, habis itu kan saya les. Saya les iya, itu yang pertama yang paling mudah menurut saya ikut les yang bahasa Inggris yang paper based, TOEFL yang paper based. Itu iya, kan yang paling mudah ya karena nggak ada speakingnya. Jadi iya, cuma listening sama reading gitu ya, iya, iya, sama structure. Jadi saya ikut les pertama itu les paper based, TOEFL paper based itu 3 bulan. Jadi iya. saya lesnya setelah pulang kerja malam. Jadi jam Ah, jam setengah 7 sampai jam 9. Itu oke. ya seminggu 2 kali apa 3 kali gitu ya. Pokoknya selama 3 bulan. Dua tahun ya, Pak ya? Berarti 2 tahun luar biasa juga perjuangannya ya? Ya itu total itu total Pak, total. Karena tadi lesnya itu saya ngambil les 3 kali. Yang tadi itu yang pertama les Iya, paper based itu 3 bulan. Nah setelah itu skor saya masih belum mencapai 550. Akhirnya saya berganti ke internet based, TOEFL yang internet based sama tiga iya, bulan juga. Saya dapat skor seingat saya 79. Itu udah bisa buat daftar beasiswa LPDP tapi belum bisa buat daftar ke kampus karena kampus rata-rata syaratnya sekitar 90 sampai 100 gitu. Nah, 100. akhirnya yang ketiga Hmm. saya ngambil IELTS. IELTS IELTS-nya. itu sama 3 bulan juga. Jadi saya Oke, les Pak. malam. Kalau yang TOEFL itu malam, kalau yang IELTS itu Sabtu seingat saya seharian dari jam 8 pagi sampai jam Hariannya. 4. Iya, Iya. jadi totalnya tadi kalau yang belajar autodidaknya 6 bulan, nah tapi setelah belajar autodidak itu ada jeda dulu. Saya udah Iya. untuk memutuskan sampai dengan les itu kalau nggak salah sekitar sekitar 3 bulan berikutnya baru uh, saya mulai lagi untuk les.
Jadi Iya. belajar otodidak 6 bulan, kemudian sempat berhenti 2-3 bulan. Nah, habis itu saya les. Ya les itu 3 kali itu berturut-turut karena memang saya begitu les 3 bulan belum naik, saya udah merasa udah tanggung gitu ya. Kalau saya mau Iya. berhenti, saya nggak dapat apa-apa nih ya. Udah lanjut ambil les lagi dan begitu Iya. selesai nggak naik lagi, saya coba cari ngambil lagi gitu. Jadi sekitar 9 bulan itu totalnya. Nah, sekarang saya pengen tahu ini, Pak, tentang beasiswa narkoba ini menarik ini. Ya. Gimana ceritanya? Ada hitung-hitungan itu, secara sederhana aja mungkin. Ya, Idenya jadi itu dari mana menulis itu? saya kan pikir begini Pak, Nah, eh, ya untuk kita kan dapat beasiswa kita dapat sesuatu ya, artinya kita iya. mendapatkan dana untuk kuliah, untuk biaya hidup dan sebagainya. Mm-mm. Ya itu tentu ada pengorbanan, ada biaya yang harus kita keluarkan gitu. Artinya Iya, saya termasuk berpendapat kalau beasiswa itu bukan sesuatu yang selalu gratis kita dapatkan gitu ya. betul, Tapi betul, Pak. ada yang harus kita keluarkan untuk bisa mendapatkan itu. Keluarkan. Ya, jadi saya pikir tadi kalau saya les dengan biaya sekitar 3 juta ya, 1 kali les itu, Iya. kemudian berarti 3 kali itu katakanlah sekitar 9 juta. Nah, Mm-mm. kebetulan saya mengukur hasil dari belajar itu dengan cara ikut tes. Nah, itu yang Iya, iya. saya habis banyak di tes itu Pak, karena saya ikut tes 7 kali dan biaya Iya. 1 kali tes itu sekitar 3 juta, jadi ya 20 juta, 20 jutaan 20 lah juta gitu ya. ya. Jadi Iya. dengan biaya les itu sekitar 30 juta. Nah, saya pikir waktu itu ya kalaupun saya habis 30-50 juta, itu Ah, beasiswa itu nanti pasti jumlahnya akan lebih besar dari itu gitu ya. iya. Jadi Maaf, Pak, ya, mau cakap ini. Kira-kira LPDP selama di sana itu berapa, sampai 3 miliar atau 2,5 miliar ya? Saya baca di sana. ya kita hitungan gampangnya gini aja Pak. Saya kan Iya. dapat SPP 1 bulan Hmm. 13.000 pounds. 13.000 Iya. pounds itu hampir eh, 200 220 juta sekian lah gitu ya, kalau kurs sekitar 19.000 gitu ya. Iya. Itu untuk 1 tahun. Sementara saya kan dapat kuliah S3 ini 4 tahun gitu ya. 4 tahun ya. Jadi itu hampir 900 jutaan Iya, betul. SPP-nya aja. Iya. Kemudian saya di sini juga dapat uang bulanan ya, living allowance. Iya. Living allowance, kemudian dapat juga tunjangan keluarga, family allowance. Iya. Itu 1 bulan kita dapat 1.575 pounds, itu Iya. sekitar 30 juta. 30 Ya, juta. 30 juta kalau kali setahun Hmm. aja kan sudah 360 juta Pak ya. Iya, Jadi kali dikalikan empatnya. kali 4 tahun berapa itu? Sekitar Ya, 0,5 miliar Pak ya. 0,5 miliar ya. Iya. Jadi katakanlah SPP tadi 900 juta, hampir 1 miliar, kemudian 1,5 miliar. uang bulanannya aja hampir 1,5 miliar, ya berarti hampir 2,5 miliar gitu Pak. 2,5 miliar. Luar biasa. Itu nikmat yang perlu kita syukuri itu, Belum Pak. Pak ya, belum dihitung yang kita dapat tiket juga pulang pergi Iya. dari Jakarta ke London, kemudian Ada uang kita buku gitu ya. juga dapat tunjangan buku setiap tahun, kemudian Dana pada saat penelitian. ini juga ada settlement allowance, ada Iya, iya. kita visa dan asuransinya juga dibayarkan, itu banyak itu. Iya. 2,5 miliar itu luar biasa besarnya kalau kita ASN itu, Pak. Nah itu dia. Jadi saya pikir ya kalau saya mengeluarkan biaya untuk 50. persiapan, untuk les Ah, dan sebagainya, katakanlah 20, 30, 50 juta ya, itu nggak ada iya. 1% kalau dibandingkan dengan hasil yang saya dapat gitu. Nah, itulah dianalogikan sebagai beasiswa narkoba gitu ya. Luar biasa. Yang terakhir ini Pak, mungkin karena di sini mau zuhur ini, Iya Pak. ya. Saya minta ini semacam motivasi atau arahan atau ada kata kunci untuk kawan-kawan saya yang berangkat ini. Kawan saya kebetulan Perdana Putra, dia di Nottingham Pak, Iya baru iya. berangkat tahun ini, yang saya cerita kemarin. Iya iya. Jadi ada masih banyak juga kawan-kawan muda yang mau berangkat ke luar negeri ini. Gimana arahan atau saran dari Pak Budi ini? Ya, tadi saya menganalogikan katakanlah modal beasiswa itu seperti modal bisnis narkoba gitu ya.
Dengan modal Iya. 30 juta kita bisa dapat 2,5 miliar, itu nggak mungkin ada bisnis bisa menghasilkan return yang sebesar itu gitu ya. Bisnis itu Iya. kan paling untungnya 20%, 30%. Hampir nggak Iya. ada lah bisnis yang keuntungannya berlipat-lipat gitu ya. Iya. Jadi ya keuntungan sebesar itu hanya bisa didapat orang-orang yang jualan narkoba atau berjudi lah gitu ya. Nah, kita ini kan bukan jualan narkoba, bukan berjudi. Ini hasil yang apa Real. namanya? Ya. Ya, yang real gitu. Jadi Atas usaha iya, sendiri ya. ya saya sih berkeyakinan kalau apa ya? Ya di beberapa tulisan yang lain saya juga cerita, saya tuh bukan orang yang pintar sebenarnya gitu ya. Bukan orang cerdas lah, kalah lah sama teman-teman saya, itu saya kalah gitu ya. Jadi modal utama saya untuk mendapatkan beasiswa itu adalah saya Sungguh-sungguh. bermodal semangat begitu ya. Saya Semangat, bermodal semangat. semangat. Iya. Saya yang penting saya punya energi. Modal saya itu aja. Energi, Walaupun- sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh. Iya, jadi saya punya energi yang eh, bertahan gitu ya, yang punya Ya. ketahanan energi lah gitu. Iya, iya, Jadi iya. betapapun saya nggak mampu, kalau saya mencoba gitu ya, saya gagal, saya akan coba lagi gitu. Saya gagal, saya akan coba lagi. Iya. Dan termasuk tadi bukan hanya pengorbanan bukan hanya energi yang kita butuhkan, saya juga siap untuk mengorbankan untuk mendapatkan apa yang saya inginkan gitu. Jadi dan itu tentu dengan hitung-hitungan gitu ya. Kita punya perhitungan kalkulasi, kalau Hmm. saya bisa mencapai ini, ya saya rewardnya akan dapat ini, sehingga Dapat itu ini. Sehingga jadi semangat kayak gitu ya. kayak jadi pemancing lah gitu ya. Nanti kalau kamu bisa mencapai ini kan kamu dapat ini gitu. Jadi itu menjadi Nah, motivasi. apa? Ya, motivasi untuk saya. Toh nanti Iya, hasilnya iya. juga akan bisa saya capai. Dan tadi ketika kita sudah katakanlah sudah nekat dan kemudian Nah, sudah belum iya. sudah kepalang terlanjur banyak berkorban, kan akhirnya saya apa nggak mungkin membiarkan ini gagal gitu ya, karena ya saya udah berkorban banyak, ini harus berhasil gitu. Jadi itu yang jadi modal saya seperti itu. Saya untuk mengejar Iya. beasiswa, saya mengejar kuliah, itu modal saya hanya itulah. Saya hanya modal semangat, Semangat, nekat ya. kemauan, motivasi. Iya, Iya. iya. Dan satu lagi Jadi, doa orang tua ya Pak ya. oh iya ya, Doa itu orang di tua. sisi lain juga saya selalulah kedua orang tua saya masih hidup, jadi saya punya rencana-rencana itu selalu saya komunikasi dengan mereka. Iya. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi ilmu ini Pak Budi ya. Sama-sama Pak, semoga sukses Jadi teman-teman yang mungkin di lain ya. kesempatan kita sambung lagi dengan tema yang lain. Tema hari ini adalah bagaimana mendapatkan beasiswa. Salah satu kuncinya itu bahasa Inggris, kemudian semangat, kemudian bagaimana sungguh-sungguh dan doa orang tua ya. Iya Pak, iya Pak, iya iya iya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum Yang mau kita. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.